Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi di pagi hari ini di depan kita sudah ada sebuah SUV Honda, yaitu Honda BR-V tahun 2017. BR-V ini pertama kali dikenalkan di Gaikindo Gias 2015 dalam bentuk konsep dan akhirnya launching di 2016. Sayang ya, konsep dari mobil ini dan yang dikeluarkan tuh beda banget. Honda bilang ini SUV mini, tapi sebenarnya layak gak sih disebut SUV? Kenapa? Karena DNA-nya tuh sama kayak mobil LCGC, yaitu si Honda Brio. Honda Brio yang dipanjangkan orang nyebutnya Mobilio, dan Mobilio yang ditinggikan disebut dengan BR-V. Itu kalimat konyol yang balik lagi ke pendapat teman-teman sih. Jadi hari ini gue akan ngasih lihat bentuk luar, dalam, dan first impression gue menggunakan mobil Honda BR-V ini. Jadi ini mobil tahun 2017, istimewa banget ya, kilometernya cuma 22.000. Dan mobil ini rencananya mau gue jual di harga 200 juta. Mesin nego tentunya, pajaknya dan platnya mati. Tapi kalau gak nego gue perpanjang. Ini warna putih tipe E Prestige, tipe paling tinggi dari si BR-V. Dia nggak ada tipe RS kayak si Mobilio. Mesinnya tuh DNA-nya sama kayak si Brio ya. Tapi kalau Brio itu 1200, dia ini 1500. Kalau kita lihat dari bagian depan, ini mobil memang cukup ganteng, cukup garang. Karena lekukannya tuh cowok banget ya. Bagian kap mesinnya tuh agak tinggi, dibuat lebih tinggi daripada Mobilio. Ditambah grill yang cukup besar ya, grill Mugen kayak gini, dan bagian bawahnya tuh ada seal plate dan honeycomb. Serta fog lampnya yang dilapisin warna chrome. Juga lampunya ya. Lampunya dia sudah proyektor tapi masih pakai bohlam biasa. Kemudian juga lampu jauhnya menggunakan kristal multi reflektor, serta sainya di sebelah kanan masih menggunakan bohlam biasa. Nah, cuman ada dua varian yang keluar, tipe E dan tipe Prestige, dengan dua varian transmisi yang matic maupun manual. Nah, karena ini SUV, sama si Honda tuh dikasih over fender kayak gini ya, biar kelihatan SUV-nya. Dari bagian depan ya, bagian depan sampai bagian samping dan belakang. Ini benar-benar ada over fendernya yang berwarna dasar plastik. Velgnya juga sudah menggunakan velg racing dengan dual tone, dengan ukuran ban itu di 195/60 R16, lebih tinggi 1 inci daripada Mobilio. Nah, yang gak asik dari BR-V ini sih menurut gua bagian sampingnya ya. Karena kalau lo lihat bagian sampingnya ini Mobilio banget sih. Jadi tekukan ini set ke belakang tuh Mobilio banget. Jadi emang sebenarnya mobil ini bodinya tuh cuman diubah bagian depan sama belakangnya aja. Tengah-tengahnya tuh si Mobilio. Sebenarnya dari awal nih BR-V keluar meskipun gak sesuai ekspektasi Honda Adik ya. Ini cukup bagus sih, apalagi tampilan dashboardnya. Tapi nanti kita akan bahas ya. Nah, ini bagian belakangnya, dia tuh lampunya juga masih lampu biasa, bohlam biasa. Ini kelihatan kayak garis LED padahal bukannya. Ini juga masih bohlam biasa. Sen, lampu malam dan lampu mundurnya masih bohlam biasa. Ada tulisan e-CVT. Ini tipe e-CVT dan itu yang Prestige ya. Yang tipe Prestige itu ada tambahan body kitnya kayak gitu. Honda BR-V. Serta di sini ada tambahan kamera, ini kayak tambahan aftermarket. Di belakang belum ada rear defogger, polos aja. Nah, itu kita bisa lihat di bagian dalam. Ini Mobilio banget kabinnya. Cuman yang beda kalau di Mobilio itu headrestnya masih kayak Brio, yang ada headrestnya fix. Nah, ini ada headrestnya yang bisa di adjust. Interiornya warna hitam, kayak mobil RS ya. Tapi to be honest sih, kemarin gua malam pakai mobil ini di kecepatan tinggi. Meskipun secara suara mesin sama, DNA mesin sama, bodinya sama, tapi menggunakan mobil ini di kecepatan tinggi tentunya ya, itu berasa beda. Kenapa? Karena gue ngerasa setirnya itu tuh lebih berat dibanding setir si Brio maupun Mobilio. Nah, kuncinya seperti ini ya, sama kayak tadi yang saudara-saudaranya gue sebutin, Mobilio dan Brio. Langsung kita coba nyalakan aja. Nah, ini speedometernya mirip-mirip kayak si HR-V 2016 keluar, dan alhamdulillah tahun 2022
keluar Honda BR-V yang baru, dan di situ Honda mungkin udah taubat kali ya, karena kan selama 6 tahun mobil ini beredar, banyak yang kurang puas sih, kayaknya kurang Honda lah. Honda itu kan dari dulu terkenal mobil Jepang yang mahal kan, interiornya bagus, eksteriornya bagus, tapi ini si BR-V ya, apalagi setelah 2016-2017 si Mobilio dan Brio. Ya, apalagi setelah tahun 2017 ketika si Mobilio dan Brio itu facelift, bagian dalamnya itu kan jadi satu dashboard ya. Bentuk dashboardnya jadi plek-plek sama persis kayak si BR-V. Buat si Brio sama Mobilio sih mereka naik tingkat, tapi ngebuat BR-V itu kayak jadi turun tahta gitu kok. Dashboardnya jadi samaan semua. Dan itu sih ngebuat mobil BR-V ini gua rasa jadi kayak kerasa mobil, bukan mobil premium ya. Padahal kan si BR-V ini memang harusnya kelasnya di atasnya Mobilio ya. Dia head to headnya tuh sama si Toyota Rush, kemudian Terios, kemudian juga dia sama mungkin sekarang kayak Expander Cross, XL7, jadi kan semi-semi SUV gitu yang dibuat gagah-gagahan lah. 7 seater gagah-gagahan. Dan irit juga ya. 1500 konsumsi bahan bakarnya 1:13 dalam kota. Luar kota bisa 1:16. Di sini juga ada indikator transmisinya, speedometer, RPM, dan juga di sini ada digital yang cukup banyak juga ya. Ada real time konsumsi bahan bakar, ada jam, ada average trip A, trip B, serta indikator tangki bensin. Kalau buat dashboardnya ya karena sama ya, nggak perlu banyak yang dibahas ya, intinya cukup terakomodir dengan baik. Laci penyimpanannya banyak, ada laci penyimpanan terbuka, di sini juga ada yang besar, 2 cup holder, kanan kiri cup holder, di tiap pintu ada tempat penyimpanan uang receh di sini, dan juga kartu-kartu tol, ada door pocket ya, cup holder, speaker. Di sini juga ada tambahan retractable mirror yang nggak bisa ditemuin di Mobilio kecuali tipe RS ya. Nah, bagian dalamnya juga yang beda itu interiornya. Dia tuh sama kayak RS, Mobilio RS sama Brio RS warna hitam. Headrestnya seperti ini. Headrestnya seperti dia bisa di adjust, tapi ya sayang banget sih menurut gue ini joknya masih kayak si Mobilio, jadi agak tipis gitu bro. Jok-jok tipis kayak gini mungkin nggak berasa di perjalanan pendek, tapi kalau lo nyetir lebih dari 4 jam, 5 jam, nah ini berasa banget nih capeknya. Nah jadi kemarin setelah gue pakai mobil ini untuk pemakaian dengan kecepatan tinggi, baru berasa mobil ini sedikit berbeda dari saudaranya sih Mobilio maupun Brio. Setirnya tuh berasa lebih tough ya, lebih kuat, lebih kokoh gitu. Jadi kalau buat ngebut, kalau buat di jalan rusak ini lebih enak karena dia agak berat gitu. Karena memang disuntik karakter SUV di mobil ini. Kemudian juga suspensinya ya, nggak tahu secara teknis dia tuh beda apa sama, tapi yang gue rasain sih mobil ini tuh kelihatan lebih suspensinya tuh lebih lebih keras dan lebih enak gitu kalau dibawa di jalan yang jelek gitu. Jadi suspensi sama setir yang berasa banget menurut gue. Jadi kemarin gue di 140 nih mobil nggak goyang ya, enak banget, tough banget lah mobil ini gitu. Dan bagian belakangnya dia juga sudah dilengkapi dengan double blower. Ini mah udah basi lah informasinya. Nah seperti itulah bagian belakangnya, standar banget kan. Jadi ini ya sejak 2017, 2016, 2017 gue lupa, kayaknya 2017 ya. Si Mobilio itu kan berubah. Si Brio juga berubah dalamnya. Jadi mereka sih angkat derajatnya, tapi ini jadi kayak turun derajatnya. Sampai benar-benar di bagian sini transmisinya sama. Kemudian juga tangga-tangganya sama. Tapi kalau nggak salah di tahun 2017 akhir atau di 2018 si BR-V ini facelift. Untuk tipe Prestige-nya dia tuh ada semacam armrest di sini, yang armrestnya tuh kelihatan banget kayak after sales gitu, aftermarket lah, aftermarket yang sebenarnya lo bisa beli juga terus lo tempel di sini gitu. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang si Honda BR-V ini? Mungkin banyak banget yang gue sampein tuh masih kurang, masih terbatas. Nah buat teman-teman yang sudah menggunakan mobil ini lebih lama, mungkin bisa share pengalamannya dengan komen di bawah. Dan buat yang merasa mau membeli Mobilio, mau beli BR-V, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa dikasih like untuk channelnya dan di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.